Sebenarnya kata Id yang berarti hari besar atau hari raya itu tidak hanya khusus dua hari raya yang kita kenal, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi ada hari-hari raya dan hari-hari besar yang mewarnai kehidupan kita. Ada hari-hari besar yang berhubungan dengan kehidupan kita secara pribadi. Ada hari-hari besar yang berhubungan dengan lokasi tempat kita tinggal, masyarakat kita, kota kita, negara kita. Ada lagi hari-hari besar yang berhubungan dengan kita sebagai pemeluk sebuah madhab misalnya. Ada juga hari-hari besar yang diperingati berkenaan dengan hal-hal yang lain. Misalnya kalau seandainya ada orang yang menikah, hari pernikahan itu akan menjadi hari yang besar bagi pasangan suami dan istri. Diperingati setiap tahunnya untuk bersyukur pada Allah atas nikmat mendapatkan pasangan yang baik. Atau walaupun ini saya tidak menganjurkan ya, karena sebagian ulama juga kurang respect dengan ini. Misalnya hari kelahiran kita memperingati hari ulang tahun misalnya. Tapi itu mau tidak mau harus kita akui, kebanyakan orang bergembira ketika hari ulang tahunnya. Artinya itu hari besar bagi dia. Bagi negara kita, misalnya kita bangsa Indonesia, kebetulan kita baru saja melewati 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus merupakan hari besar bagi kita. Dan kalau hari besar itu mau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, jadinya Id. Ya. Mungkin orang akan mengatakan itu kan tidak ada hubungan dengan agama. Sekarang yang berhubungan dengan agama hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Jawabannya tidak. Karena kita punya riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa ada hari raya yang dimiliki oleh umat Islam dan berhubungan dengan umat Islam yang kita peringati selalunya, tapi kita seringkali lupa, yaitu hari raya hari Jumat. Karena hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, dan itu adalah hari raya bagi umat Islam. Pahala-pahala dilipat gandakan, doa dikabulkan, ya, dan amalan-amalan khusus juga dianjurkan untuk dilaksanakan pada hari itu. Di antara hari-hari besar yang berhubungan dengan agama, yaitu misalnya seperti hari Nuzulul Quran misalnya, itu hari besar yang diperingati juga oleh kaum muslimin. Hari lahirnya Rasulullah, hari besar. Walaupun orang tidak menerjemahkannya sebagai hari raya, tidak disebutnya sebagai Id, tapi itu kan sekedar istilah saja. Padahal di tempat-tempat yang lain hari kelahiran itu juga disebutkan Idul Milad, hari kelahiran, hari raya tentang yang berhubungan dengan kelahiran. Intinya bahwasanya hari raya itu tidak hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Memang Idul Adha dan Idul Fitri merupakan hari besar, itu sudah pasti. Sudah pasti. Dan ada hal-hal yang khusus terhadap dua hari raya ini. Ada sholatnya, ada pengharaman puasanya. Tapi tidak setiap hari raya atau hari besar itu pasti ada sholatnya. Tidak setiap hari raya itu pasti diharamkan puasa. Contohnya hari raya, hari Jumat disebut hari raya atau hari besar itu juga disunahkan orang untuk berpuasa. Walaupun sebagian mazhab Ahlussunnah mengatakan makruh berpuasa Jumat kecuali kalau disambung dengan sebelumnya dimulai dengan hari Kamis misalnya. Ala kulli penerjemahan mengenai hari Id atau hari besar. Nah, Idul Qadir itu berkenaan dengan apa? Idul Qadir adalah disebut dengan Idul Wilayah. Hari tentang wilayah atau kepemimpinan Ahlul Bait yang dimulai dengan kepemimpinan Maulana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kenapa kok disebut dengan Idul Qadir? Apa sebenarnya arti Qadir itu? Dalam bahasa Arab, Qadir diartikan sebagai sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang berlobang, ya, yang agak sedikit menjorok ke ada apa namanya, ya, semacam ada lubangnya itu, ada turunannya ya. Kemudian tergenang dengan air, itu namanya Qadir. Sekilas orang melihatnya seperti sumur, sekilas orang melihatnya seperti tempat genangan air. Nah, itu disebut dengan Qadir. Dan kebetulan Qadir yang diperingati ini tempat itu bernama Khum. Jadi kota daerah yang disebut Khum ada Qadirnya di situ. Jadi ada penjorokan yang ke arah apa namanya, lengkungan ke arah bawah. Nah, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis yang besar, yang terkenal, yang dikenal sepanjang zaman, yaitu man kuntu maulah fahadha aliyun maulah. Ini disampaikan di tempat yang bernama Ghadir Khum. Karena itulah
setiap tanggal 18 Zulhijjah peringatan hari itu disebut sebagai hari raya, hari besar yang berhubungan dengan tempat yang bernama Ghadir Khum. Orang menyebutnya Eid Ghadir Khum, disingkat jadi Idul Ghadir, yang berhubungan dengan Ghadir. Ini dari sisi penamaan. Sebenarnya peristiwanya bagaimana itu disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang masalah peristiwa tersebut. Yang jelas kita sekarang perlu, yang sudah kita ketahui, apa makna Ghadir, apa makna Id, dan kenapa disebut dengan Idul Ghadir tadi. Jadi intinya Idul Ghadir ini hanya dikenal dalam mazhab Syiah. Tapi tidak dia juga. milik. Tidak juga. Ya, Idul Ghadir tidak hanya berhubungan dengan Syiah. Idul Ghadir berhubungan dengan agama Islam itu sendiri. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan banyak hal di Ghadir Khum. Yang salah satu daripada pesan Rasulullah di Ghadir Khum itu, dan yang paling menonjol di antara semua pesan beliau adalah pesan man kuntu maula fahada aliyun maula.